Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita mau menginformasikan informasi-informasi yang menarik seputar dunia bisnis. Ya, namun sebelumnya kita mau jelasin dulu nih. Ini merupakan channel apa sih? Nah, ini adalah channel edukasi bisnis dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual desain logo, desain kemasan, dan cetakannya seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen order desain kemasan, desain logo, desain apapun sampai cetak kemasan kayak gini, bisa langsung order via WhatsApp di deskripsi ya. Siap. Nomor WhatsApp-nya ya. Langsung tanya aja, Bang, mau beli desain kemasan, langsung tanya. Kalau misalnya mau tanya konten, langsung di komen. Iya, kayak gitu. Oke, kali ini kita akan membahas kabar bisnis nih. Oke. Jadi kabar bisnis ini adalah dari Setali Indonesia. Dia ini sulap limbah fashion jadi produk bernilai jual. Oke. Kalau kayak di kita ada limbah-limbah fashion itu jadi kampung boneka ya. Jadi ada kain-kain yang nggak terpakai, jadi dibuat jadi isian boneka yang jadi bernilai tinggi kayak gitu ya. Betul. Nah, kita bahas nih ya. Oke, permasalahan sampah tidak hanya soal plastik ataupun makanan. Pakaian yang kita gunakan setiap hari kemudian dibuang karena bosan atau rusak menjadi sampah fashion yang akhirnya bercampur dengan limbah lainnya. Benar juga sih. Betul. Jadi emang sampah itu mungkin akan kerasa kalau misalnya udah beberapa tahun berikutnya. Kita gimana ya, agak telat mungkin ya bikin teknologi untuk penanganan sampah gitu. Ditambah kitanya juga jorok, buang sampahnya kemana aja gitu. Harusnya sih ya, ini kita komentar dulu nih ya. Harusnya sih ya, menurut pendapat kami ya, ketika ada sebuah pabrik mengeluarkan produk baru, itu langsung juga dibuatkan cara penanggulangan sampahnya. Iya betul sih. Idealnya kayak gitu sih. Cuman katanya biayanya tuh lumayan mahal. Jadi pada nggak mau tuh tanggung jawab. Jadi mereka pengennya bikin, udahlah. Udah kayak mungkin gitu. Untung gitu ya. Urusan sampahnya gimana kalian aja yang beli katanya kayak gitu. Susah. Oke, merespon fenomena tersebut, penyanyi Andin Aisyah bersama dengan beberapa rekannya menggagas Setali Indonesia. Wah, dari si Andin nih. Setali Indonesia, sebuah organisasi yang berupaya untuk mengurangi limbah fashion dengan cara mendaur ulang sampah tekstil guna memperpanjang masa pakai dan menciptakan nilai tambah. Oke. Co-founder Setali Indonesia, Intan Anggita Pertiwi menjelaskan, Setali Indonesia merupakan transformasi dari salur organisasi yang menyalurkan barang-barang untuk dijual kembali, yang mana hasil penjualannya akan disalurkan untuk yayasan pendidikan. Wah, keren nih. Oke. Keren. Ini butuh banget ya untuk guru-guru honorer yang nggak dibayar 2 tahun gitu. Jangan sampai ada pembakaran sekolah nih. Sempat baca beritanya kemarin ya. 2 tahun gak dibayar, sekolah dibakar. Sebenarnya salah siapa ya? Ya nggak salah juga sih, itu merupakan reaksi dari si guru honorernya. Ya kita nggak membenarkan si gurunya juga sih ya, buat membakar, cuman ya jangan jolim juga sih itu 2 tahun nggak dibayar kayak gitu ya. Namun perjalanan salur menghadapi isu di mana sebagian besar barang-barang yang disalurkan tidak bisa dijual kembali gitu. Nah, jadi akhirnya salur berpindah haluan ke pengolahan fashion waste dan berganti nama menjadi Setali Indonesia. Jadi awalnya salur, sekarang jadi Setali Indonesia. Akhirnya kita ganti nama nih, fokus untuk rapihin pabrik waste yang saat itu kita punya fashion waste sebanyak 5 ton. Gila, fashion yang nggak dipakai gitu ya. Banyak banget kan. Kita akhirnya ganti nama, nggak relevan namanya salur itu. Jadi kita bikin sistem infrastrukturnya dibenerin, ganti nama jadi Setali Indonesia. Jadi baju-baju yang didaur ulang diperoleh dari donasi gitu. Orang-orang yang ingin menyumbangkan baju bekas mereka dapat memilih untuk mengirimkan langsung atau mendatangi Dropbox terdekat. Ditaruh di sana baju-baju tersebut, kemudian dicek kualitasnya apakah dapat dicacah untuk dibuat menjadi barang-barang yang lebih berguna atau tidak. Intan menjelaskan nih, Setali Indonesia lebih bergerak sebagai recycling artis ketimbang sebagai sebuah brand. Jadi lebih ke ngebenerin si produknya nih daripada jadi brand baju Setali Indonesia, enggak. Iya. Artinya jika orang-orang mempunyai produk dari Setali Indonesia, mereka harus lebih dahulu berkonsultasi dengan artis mana yang mereka suka produknya.
Gitu. Iya. Kita itu bukan brand, lebih ke reselling artis. Jadi kalau misalkan mereka ingin punya produk dari kita, itu berarti memang harus konsultasi sama artis mana yang kamu lebih suka produknya. Tapi si artisnya itu harus punya portofolio yang bagus-bagus banget. Oh, keren sih. Jadi ada barang-barang bekas, kemudian nanti tuh si artis milih-milih dari barang-barang bekas ini, tapi barangnya yang bagus gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang pengen punya produk, ya harus konsultasi dengan si artis itu. Iya. Jadi si produk yang bekas ini jadi punya daya jual ya karena dipromosikan sama si artis. Ngerti nggak? Iya, dia kan tadi dia nggak mau fokus ke brand nama Stali Indonesianya ya, tapi enggak. lebih ke sistemnya kayak gitu. Intan pun mengatakan Stali Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang tertarik daur ulang, katanya daur ulang fashion bergabung di Stali Indonesia. Caranya dengan mulai mengikuti workshop yang digelar di Stali Indonesia. Jadi ikut workshop, ya ketika ikut 1 kali workshop kan berarti punya portofolio tuh. Nah nanti terusan berkaya ketahuan nih portofolio udah penuh, bisa jadi artis reselling gitu. Jadi bisa jadi si artisnya itu sendiri gitu. Jadi sistemnya gini nih, Stali, biar dijelaskan lagi ya. Setelah kita lihat artikel tadi, ada produk bekas, produk bekas itu dipilih, didaur ulang, entah itu dipilih kalau misalnya masih bagus atau didaur ulang, nanti dikumpulkan, nanti si artis itu memilih nih, oh saya suka yang ini gitu. Nah nanti ada orang lain yang pengen bikin produk, pilih dulu sama si artisnya. Gitu. Iya. Pilih mau artis yang mana nih? Karena kan setiap artis beda-beda nih kesukaannya. Ya kan nyaman juga baju-baju bekas kayak gitu ya, ada tipe-tipe artis yang gue suka yang ini kayak gitu ya. Kalau pengen bikin produk dari situ, konsul dulu sama si artisnya. Gitu. Oke, menarik juga. Dan ini juga strategi ini dilakukan sekarang nih sama Uniqlo. Udah tahu belum? Jadi Uniqlo itu ngundang Jerome, ngundang artis yang layangan putus, siapa tuh cowoknya? Si Reza Rahadian gitu, Eva Selika, pokoknya artis-artis itulah. Itu kan setiap orang kan punya setiap artis tersebut yang tergabung di Uniqlo itu kan punya kesukaan tersendiri atau punya tipe yang mereka sukai gitu kan ya. Nah nanti tuh mereka tuh dikumpulin si artis tersebut, terus ada ada banyak baju, mereka milih. Nah nanti udah mereka milih, mereka simpen tuh di di gantungan mereka masing-masing. Ini baju pilihan Reza Rahadian, ini baju pilihan Jerome. Jadi orang-orang yang suka sama si Jerome ya pilih baju Jerome. Orang-orang yang suka sama si Reza Rahadian, pilih baju Reza Rahadian. Simpelnya seperti itu si Stali ini. Gitu. Iya, jadi pengen ngikutin gaya artis mana yang kamu sukai, ya ini gaya artis Reza Rahadian tuh kayak gini, dia sukanya yang kayak gini baju-bajunya kayak gitu. Oke. Keren itu ternyata di bisnis fashion bisa sampai sebegitunya ya, inovasinya ya. Iya. Jadi menarik nih menurut aku ya. Jadi menarik si konsumen, si brand Uniqlo itu menggunakan si artis. Iya. Oke, mantap juga tuh ya. Ya mungkin kita bisa nyontoh selebgram yang ada di lokalan mungkin gitu. Misalnya kamu punya produk makanan gitu ya. Produk makanannya tuh produk keripik, misal kamu punya bermacam keripik, kamu undang tuh semua selebgram. Oh ini si selebgram ini senang sama keripik kamu yang ini gitu. Itu kalau aku punya budget lebih ya, soalnya lumayan biasanya harga-harga selebgram gitu. Meskipun lokalan ya. Oke. Nah, itu ya informasi yang menarik yang tentu aja itu bisa menginspirasi kita, nambah wawasan kita untuk bisa memajukan bisnis kita masing-masing kayak gitu ya. Betul sekali. Ya, kalau dirasa suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kamu supaya video ini bermanfaat kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.